Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosalina dari kelas H semester 4, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Substansi Hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu, dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani sebagai menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, jenius, dan perbedaan spesifik. Jenius ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, yang artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis-jenisnya, misalnya berakat budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari tiga filsafat. Yang pertama, filsafat hukum dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkat laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dari prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan Islam istilah hikmah at-tasyri'. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam: 1. Wacana atau argumentasi, yang artinya menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, atau perbincangan dengan menutup mata. 2. Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. 3. Sistematis. Sistematis artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. 5. Hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dan filsafat hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berikut berpikir filosofis tersebut.
dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori, pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, yang objektif maupun yang subjektif. Yang ke-8, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang ke-9, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.